pembelajaran kami di SD. Di SD kelas 3. Mungkin itu saja. Bapak saya berikan kepada tim materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya akan jelaskan terkait dengan materi kami, hasil diskusi kami. Langsung saja yang pertama yaitu metode pembelajaran. Pertama, demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara mengajar dengan mempergerakan secara langsung gerakan tari kepada siswa. Pada tahap ini, guru menjadi model utama yang memberikan contoh gerakan yang benar, baik dari segi posisi tubuh, arah gerak maupun irama. Pada siswa kelas 3 SD, kemampuan memahami masih sama bergantung pada pengamatan visual. Oleh karena itu, demonstrasi harus dilakukan dengan secara perlahan dan berulang, disertai hitungan misalnya 1, 2, sampai 3, menggunakan bahasa sederhana. Guru juga dapat membagi gerakan menjadi bagian kecil agar lebih mudah diikuti. Contoh demonstrasi yaitu seperti gerakan tari sederhana, temanya yaitu gerakan burung. Tujuannya untuk siswa dapat menirukan gerakan dasar dengan koordinasi yang baik. Langkah-langkah yaitu pertama, pembukaan. Guru menjelaskan, hari ini kita akan menari seperti burung. Yang kedua, memberi contoh suara atau cerita tentang burung menari. Burung agar menari. Yang kedua, demonstrasi oleh guru. Guru mempergerakan gerakan secara perlahan dengan gerakan menempatkan tangan seperti sayap, berjalan kecil ke depan, berputar sambil mengangkat tangan. Guru mengulang gerakan 2 sampai 3 kali sambil menghitung 1, 2, 1, 2. Yang ketiga yaitu siswa menirukan atau yang disebut imitasi. Yang pertama, siswa mengikuti gerakan rumput secara bersama. Dan kedua, guru memperbaiki gerakan yang belum tepat. Yang keempat, latihan dengan musik. Guru menambah musik ringan dan siswa melakukan gerakan sesuai irama. Yang kelima yaitu penguatan. Guru memberi pujian atau semangat dan mengulang gerakan agar lebih lancar. Pentingnya yaitu gerakan harus sederhana dan jelas. Demonstrasi dilakukan dari pelan ke cepat. Yang ketiga yaitu gunakan ekspresi wajah dan energi agar anak tertarik. Bisa dikombinasikan dengan learning by playing atau misalnya pura-pura jadi burung. Nah, poin yang kedua yaitu imitasi atau meniru gerakan. Metode imitasi adalah kelanjutan dari demonstrasi, yaitu siswa meniru gerakan yang telah dicontohkan oleh guru. Pada tahap ini siswa belajar dengan cara praktek langsung. Anak kelas 3 SD memiliki kemampuan meniru yang sangat baik. Oleh karena itu metode ini efektif untuk melatih keterampilan motorik, mengembangkan koordinasi tubuh, membantu siswa mengingat gerakan. Guru terus membimbing dengan sabar dan memberikan contoh ulang jika ada siswa yang masih kesulitan. Contohnya contoh imitasi. Contoh bikin apa? Contoh imitasi yaitu gerakan temanya yaitu gerakan bunga mekar. Tujuannya untuk siswa mampu menirukan gerakan dengan koordinasi dan keluasan. Jadi poin yang ketiga yaitu bermain atau learning by playing. Metode bermain adalah pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan pada usia sekolah dasar, khususnya kelas 3 SD.
Kita masuk ke poin B, yaitu prinsip pembelajaran tari di SD. 1. Sederhana. Prinsip sederhana berarti gerakan yang dapat dianjurkan harus mudah dilakukan oleh siswa sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Gerakan tidak boleh terlalu rumit atau terlalu cepat. Pada kelas 3 SD, siswa masih dalam tahap belajar mengontrol gerak tubuh, sehingga pembelajaran harus dilakukan menggunakan gerakan dasar, dilakukan secara tahap, diulang beberapa kali. Guru sebaiknya tidak menuntut kesempurnaan, tetapi lebih menekankan pada proses belajar. Yang kedua yaitu menyenangkan. Pembelajaran tari harus menciptakan suasana yang menyenangkan agar siswa merasa nyaman dan tidak tertekan untuk belajar. Jika siswa senang, maka mereka akan lebih aktif dan mudah menerima materi. Guru dapat menciptakan suasana menyenangkan untuk menggunakan musik yang ceria dan familiar, memberikan pujian dan motivasi. Yang ketiga yaitu tidak memarahi siswa saat melakukan kesalahan, mengajarkan siswa bergerakan bersama-sama. Poin yang ketiga yaitu kontekstual dengan dunia anak. Prinsip kontekstual berarti pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari anak. Hal ini membuat siswa lebih mudah memahami dan menghayati gerakan tari. Anak kelas 3 SD lebih mudah belajar dengan materi dekat dengan kehidupan mereka. Gerakan mudah dibayangkan, ada unsur cerita atau imajinasi. Baik, itu saja yang harus saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi dua pertanyaan kepada saudari Ica. Dua saja. Baik, sebelumnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyali. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3 sesuai dengan paparan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri. Saya kutip ada tentang sesuai dengan tari, sesuai dengan imajinasi atau cerita, ada toh? Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda sebagai seorang guru untuk mempresentasikan atau mengajarkan kepada peserta didik tarian apakah yang cocok sesuai dengan imajinasi atau yang tadi sempat itu apa? Imajinasi atau apa? Bukan imajinasi atau ini konsep terakhir, imajinasi atau yang sesuai dengan imajinasi, intinya ada atau cerita kan? Berikan contoh gerakan tari yang sesuai dengan imajinasi atau cerita kepada peserta didik ketika Anda sebagai seorang guru. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan saya dalam proses pembelajaran tari di SD kelas 3, bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar dalam proses kegiatan belajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak hanya meniru gerakan tetapi juga memahami makna dari setiap gerak-gerak yang dipelajari.